Bismillahirrahmanirrahim. Wa thamma amrun akhar. Wa thamma, dan di sana amrun akharu, ada perkara yang lain. Wa huwa amrun akhar itu anau bahasanya bi taqaddumit taqniyat, dengan majunya teknologi al-ilmiyati, teknologi keilmuan, wa intisyaril jami'at, dan tersebarnya universitas-universitas. Nasyatat, maka telah nasyatat, nasyid jadi cepat, harakatu tiba'at turas, gerakan mencetak kitab-kitab peninggalan orang-orang dulu. Wa ta'addadat, dan berbilang-bilang, macam-macam, banyak ar-rasailul ilmiyah, risalah-risalah keilmuan. Wa kana, ada la budda, harus min akti tarjamatin, untuk membuat sejarah hidup li sahibil kitab, penulis sebuah kitab, maudhi'il bahsi, yang merupakan judul pembahasan wa tahqiqi, dan penelitian. Wa min khilali tarjamatil muhaqqiq, dan di celah-celah sejarah hidup orang yang mentahqiq kitab, li sahibil kitab, bagi orang yang menulis kitab, ya'ridu, dia mengukur dalikal imama, imam yang menulis kitab itu, alami izal adil insaf, di atas timbangan keadilan dan keinsafan. Wa huwa al-adil wal insaf al-mizan at-taimi, adalah mizan menurut Ibnu Taimiyah fi nadhari, dalam pandangan muhaqqiq. Fa yufridu, maka dia menjindirikan mabhasan, satu pembahasan, atau matlaban, atau satu pembahasan, atau fasalan, atau satu fasal, lil kalami, untuk membicarakan ala aqidatil musannif, atas akidahnya penulis kitab. Wa yusannifu, dan dia menjadwalkan musannif fihi, di dalam pembahasan itu, bimizan hitami, dengan timbangannya yang mengikuti Ibnu Taimiyah. Ini maksudnya sederhana saja, cuman bahasanya mungkin tidak biasa kita dengar gitu. Jadi setelah banyaknya universitas-universitas, maka ada gerakan-gerakan mencetak kitab-kitab lama. Turah itu mencetak kitab-kitab lama. Dan kalau kitab-kitab lama itu dicetak, ditahqiq dulu. Tahqiq itu seorang sarjana biasanya mentahqiq, maksudnya menulis kembali kitab lama itu dan dikasih komentar-komentar gitu. Itu sudah menjadi model di jamiah-jamiah sekarang di Indonesia, di seluruh dunia lah. Itu ada satu disertasi atau tesis untuk magister, untuk doktor, yang judulnya itu mentahqiq sebuah kitab, meneliti sebuah kitab lama, mentahqiq kitab Bukhari, mentahqiq kitab kitab lama, ditahqiq, diteliti. Dan sebelum si muhaqqiq ini menuju kepada penelitian kitab itu, langsung pasti ada muqaddimahnya. Nah, muqaddimahnya itu isinya adalah sejarah hidup penulis kitab. Ini penulis kitabnya namanya Imam Ghazali, penulis kitab namanya Imam Bukhari, sejarah hidupnya begini, lahirnya di mana, belajarnya gimana, kedudukan ilmunya gimana gitu. Terus nanti yang terakhir pasti ada pembahasan mengenai akidah penulis kitab. Namanya Syaukani, ini penulisnya Syaukani, dia hafal hadis, dia begini, terus akidahnya, sejarah hidupnya begini, lahirnya di sini, nasabnya begini, sejarah hidupnya itu mesti ada. Namanya terjemah. Terjemah itu bukan diterjemahkan bahasa Indonesia, bukan. Terjemah itu maksudnya sejarah hidup. Nah, nanti dalam terjemah, dalam sejarah hidup itu ditulis akidah-akidah si musannaf itu, dan penulisannya itu menurut pandangan yang disesuaikan dengan Ibnu Taimiyah. Ini orang ahli bid'ah, ini orang banyak musyrik, dan macam-macam gitu. Termasuk saya baca kemarin itu kitab Syama'il Muhammadiyah, karangannya Imam Tirmidzi, kemudian disyarahi oleh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, ditahqiq oleh salah satu orang salafi, tulis sejarah hidupnya, lahir di sini, meninggal di sini, keilmuannya, terus terakhir akidahnya. Ibnu Hajar itu ahli dalam hadis, ahli di dalam Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli dalam fikih, tapi sayang dia ini benci kepada imam-imam ahli sunnah,
dia mencaci maki Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Maka ini yang membuat derajat keilmuan dia ini merosot, macam-macam lah gitu. Ini sudah jadi model penulisan buku-buku model sekarang. Maka kalau kamu membaca kitab-kitab yang muhakkok, yang ada tahqiqnya, hati-hati. Itu kadang muhakkiknya itu orang yang wahabinya itu wahabi cekek banget itu. Kayak tulisannya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah. Namanya kitab Madarijus Salikin. Itu di situ tuh Ibnu Qayyim itu banyak memuji orang sufi. Dan kitab itu dicetak ulang oleh orang Salafi namanya Muhammad Hamid Al-Fati. Nah itu di situ tuh dia odel-odel itu Ibnu Qayyim ini. Padahal dia orang Salafi, ya. Tapi juga membantah isi kitab itu isinya. Jadi katanya dia mau meneliti, tapi isinya malah pembantahan terhadap kata-kata Ibnu Qayyim yang memuji orang sufi. Maka hati-hati dengan kitab-kitab cetakan-cetakan baru itu. Termasuk Fathul Bari, Syarah Bukhari ditahqiq oleh Bin Bas. Itu juga banyak isinya itu justru Bin Bas itu menentang kepada pemikiran-pemikiran Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari itu. Maka kalau kamu membaca kitab-kitab baru, kamu hati-hati dengan muhakkikin itu, pentahqiq itu. Karena banyak sekali pentahqiq yang dari orang-orang Wahabi, karena percetakannya itu mereka punya duit untuk mencetak itu. At-takfir al-jimai, pengkafiran secara massal. Wa hunaka launan akhar, di sana ada satu macam lain, basyaklun jadid, dan bentuk baru di dalam penulisan kitab maksudnya. Wa huwa launun akhar itu wad'ul mukhalifin, meletakkan orang-orang yang menentang al-fikr Taimi kepada fikir Ibnu Taimiyah fi mas'alatin muayyanah, dalam masalah tertentu, ditaruh fi qaimatin sauda, di dalam daftar hitam. Wa itu lagi sunufit takfir, dan mengucapkan macam-macam pengkafiran, wa tabdi' dan pembid'ahan alaihim atas mukhalifin. Wa hadzani mithalani li hadzal naw'. Ini adalah dua misal bagi macam ini. Al-mithal awal, Kitab Al-Mufassirun baina ta'wil wal isbat fi ayatis sifat. Kitab Al-Mufassirun, ahli-ahli tafsir, antara ta'wil dan isbat di dalam ayat-ayat sifat. Wa matbu' kitab ini dicetak fi arba'ati mujalladat, dalam 4 jilid. Li Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghrawi. Wa qad tanawala, dia telah mengenai fihi, di dalam kitab itu, a'immat tafsir, imam-imam tafsir. La siyama, apalagi ashabu kutub tafsir asy-sya'i'ah al-matbu'ah, pemilik kitab-kitab tafsir yang masyhur yang telah dicetak, dikenai bidami dengan cacian, wa taqri', dan yakni cacian, wa khassa, dan dia mengkhususkan minhum, di antara imam-imam tafsir yang dicacat itu, Al-Imam Al-Mufassir Al-Faqih Al-Usuli Al-Qurtubi, imam mufassir yang ahli fikih, ahli usul fikih, Al-Qurtubi rahimahullah, tafsir Qurtubi. Wa qad ghaba, dan telah ghaib, maksud ghaib tidak tahu, mengenal Maghrawi, dari Maghrawi, wal musyrifin ta'ala risalatihi, dan orang yang mengawasi atas risalahnya Maghrawi, guru-gurunya, anna ta'wil, bahwa ta'wil lam yang fakka, tidak lepas anu dari takwil ahadun, seorang pun minal fasirin, dari orang-orang ahli tafsir. Hataman, sehingga orang yunadilu, yang dia berjuang, wa yuharibu, dan bertempur, bisilahim, dengan senjata mereka, wa yaglu, dan dia telah lewat batas fihim, di dalam mencintai mereka. Amthalu Ahmad bin Hanbal, bin Taimiyah, bin Katsir, wa Syaukani. Jadi ada model pengkafiran massal. Ini model baru juga, yaitu menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan para imam, para ulama, dan siapa saja ulama yang menentang pendapat Ibnu Taimiyah, maka dia akan kafirkan, bid'ahkan, dan macam-macam. Salah satu contoh adalah kitab Al-Mufassirun baina ta'wil wal isbat. Maksudnya itu
pembahasan mengenai ahli-ahli tafsir, mana yang mentakwilkan, mana yang mengisbatkan. Mengisbatkan itu tanpa takwil. Maka dalam kitab ini semua ahli tafsir yang mentakwilkan ayat-ayat sifat itu dicaci maki habis-habisan. Termasuk yang dicaci maki adalah imamnya ahli tafsir, Al-Imam Al-Qurtubi. Ini tafsir yang paling bagus yang kaitan dengan ahkam. Imam Qurtubi ini juga dicaci maki habis-habisan gara-gara dia mentakwilkan. Dicaci oleh Maghrawi dan Musyrifin. Musyrif itu ya yang membimbing membuat kitab itu. Padahal ini Maghrawi tidak tahu bahwa takwil itu tidak lepas dari takwil itu seorang pun dari ulama-ulama dulu, termasuk orang-orang yang didewa-dewakan oleh orang-orang yang disanjung-sanjung oleh orang-orang Wahabi itu, mereka pun takwil juga, walaupun mereka menentang takwil tapi nyatanya takwil juga gitu. Seperti Ibnu Taimiyah itu penentang takwil, tapi dalam beberapa kitabnya juga ada takwilnya gitu. Imam Ahmad bin Hanbal itu juga termasuk orang yang tidak suka takwil, tapi nyatanya dalam kitab-kitab juga ada takwilnya. Jadi takwil itu perkara yang tidak lepas darinya seorang pun dari ahli tafsir. Karena memang dalam Quran itu ada hal-hal yang perlu ditakwilkan. Ya. Kalau tidak ditakwilkan pasti akan menimbulkan masalah. Seperti kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Semua orang yang di muka bumi fan, hancur. Wa yabqa, dan kekal wajhu rabbika, wajahnya zat Tuhan engkau. Ini sampai Imam Ahmad bin Hanbal pun menakwilkan ayat ini. Yang kekal hanya wajah zat Tuhanmu. Sebagian ulama mentakwilkan yang kekal hanyalah wajah zat Tuhanmu, maksudnya amalan-amalan yang dikehendaki dengannya ridho Allah. Sebagian menakwilkan begitu. Ada sebagian menakwilkan wa yabqa wajhu rabbika, maksudnya zatnya Tuhan engkau. Ada yang menakwilkan wajhu rabbika, kerajaan Tuhan engkau. Ini sampai orang-orang apa itu salaf pun, termasuk Ahmad bin Hanbal, juga menakwilkan ayat ini. Karena kalau ditakwilkan, kalau tidak ditakwilkan apa adanya ya, yang kekal wajahnya zat engkau, nah, wajahnya Tuhan engkau, berarti tangannya hancur, kakinya hancur, badannya hancur, wajahnya saja kan begitu jadinya. Kan tidak masuk akal. Hanya wajah Tuhanmu adalah zat Tuhanmu. Jadi akhirnya arah pemahaman, arah pemikiran orang-orang Wahabi itu, terus ulama itu semua nggak ada yang benar jadinya itu. Ulama-ulama dulu itu nggak ada yang benar gitu jadinya. Pernah saya naik taksi dari Madinah ke airport. Itu supir taksi itu orang Badui Wahabi itu. Orang Badui dari Najd sana. Saya bicara-bicara, baik orangnya, saya bicara mengenai ulama-ulama Saudi macam-macam. Saya bicara mengenai Sobuni, Muhammad As-Sobuni yang ngaring kitab Sofatut Tafasir itu. Maka dia bilang, jangan kamu baca kitabnya Sobuni katanya. Kenapa katanya? Itu banyak kelirunya dalam urusan akidah katanya. Banyak kelirunya, saya bilang. Iya katanya. Memangnya kamu sudah neliti, kamu pernah membaca kitabnya, alasan kamu apa mengatakan Sobuni banyak salah dalam urusan akidah? Kamu sekolah di mana? Belajar tafsir di mana kamu? Oh, saya ini nggak bisa baca katanya. Tapi saya dengar dari kasetnya Bin Bas atau kasetnya siapa itu lupa saya. Itu Sobuni itu banyak kelirunya itu. Oh, lah kamu itu orang buta huruf nyalahkan ulama-ulama, gimana? Agama itu yang mudah saja, Mbah, saya bilang gitu. Dulu zaman Nabi itu orang masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah jadi wali. Enggak ada itu kayak kamu apa-apa sudah jadi ulama, hafid Quran, muhaddis, mufasir, masih kamu kafirkan terus. Nah, itu agama apa sih kamu itu? Jadi arahnya itu begitu, orang-orang Wahabi itu muhaddis, mufasir, bahwa para imam dikatakan ahli bid'ah, dikatakan kafir, dikatakan bertentangan dengan Quran, macam-macam gitu. Nah terus kamu itu terus mau ngambil agama dari siapa?
Ibnu Hajar yang Imamul Muhaditsin itu dianggap juga ahli bid'ah. Tapi kenapa kok kamu masih baca kitabnya, saya bilang gitu. Apalagi mau Ghazali yang bukan ahli hadis, wes tambah remek. Syaukani yang mereka sanjung-sanjung saja akhirnya diputus dalam mahkamah Ibnu Taimiyah itu. Mahkamahnya orang Wahabi itu sesat, ahli bid'ah. Enggak ada orang yang benar selain mereka itu jadinya itu. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah.